Apa yang membuat orang di Facebook mau beli tuh barang dengan harga 100 ribuan? Meta, nih gue punya Iya. orang yang pernah beli buku gua 3.000 orang misal. Siap. Terus kita bilang, jangan sampai kena ke dia lagi. Itu bisa. Kok cuma 5 juta 10 juta? Katanya 100 juta omsetnya. Iya mas, sisanya di Shopee sama Tokped. Oke Om, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, Om, apa sih matriks-matriks penting dalam kita beriklan di Meta Ads? Oke, nah ini mungkin kejadian kalau teman-teman seller di sini ya, botakers ya sebutannya, Botakers, ya. botakers ya. Iya. Kalau yang mau ngiklan itu biasanya penyebab dia iklannya boncos mulu gitu ya, itu biasanya kurang paham menganalisa dashboard. Nah, mungkin kan kalau Dashboard. ya ada Shopee juga kan marketplace dan lain punya dashboard kan untuk kita kayak lihat Mobil juga ada Om. ya mobil juga ada dashboardnya kan. Ada, Jadi iya. banyak orang tuh lupa mahamin ke situ gitu. Jadi kalau yang gua lihat itu ketika orang belajar meta, dia mikirnya gue pasang iklan di sini wajib closing gitu loh, wajib cuan. Dia lupa kalau meta itu tugasnya cuman ngasih tahu gitu loh. Loh, jadi Meta cuma ngasih tahu. Ngasih tahu, dia tuh cuman tugasnya kan gini. Meta, gua punya produk cincin, ini konten iklannya, ini copywritingnya, ini landing page-nya. Ya udah dia sebar tuh kan ke masyarakat dia di sana. Istilah dia mau ngeklik bukan urusan Meta. Nah, banyak orang mikirnya, ya gue udah pasang ads, gue udah pasang ini kok boncos mulu. Ya iyalah, yang beli produk lu itu manusia. Kalau orang aja nggak tertarik dengan video misalnya, kan kita misalnya Om ngelihat iklan lewat apaan sih, kita skip kan. Jadi orang lupa. Padahal udah bayar tuh. Nah, padahal udah bayar kitanya gitu Karena kan. dia bukan per klik tapi per view. Ya semuanya kita bayar sih sebenarnya sih kalau si Meta gitu ya. Oh, kalau view bayar, kalau klik bayar juga. Bayar semua, dia bayar semua. Gimana Lebih ya? mahal orang view atau view plus klik? Gue akan jelasinnya gini nih. Oke. Jadi kalau dari ngiklan di Meta itu kan sebenarnya tujuannya banyak. Kita bisa bilang sama si Meta, tujuan gua Instagram Reels tolong iklanin. Berarti kita bayar dia buat view biar banyak tuh. Oke. Nah, si Meta itu atau si Instagram bakalan nge-boosting, ya udah video kita disebar ke banyak orang supaya ditonton. Gitu. Nah, itu salah satu juga tuh Om. Aduh, saya udah ngiklan di Instagram Ads nggak ada yang closing. Begitu tanya-tanya ngiklannya gimana? Iya, saya ngiklanin video. Ya iyalah. Lu suruh si Meta ngiklanin supaya video lu banyak. Sedangkan tujuan lu penjualan kan nggak nyambung. Biasanya kalau yang gue perhatiin tuh kalau dari seller-seller tuh, misalnya dia jualan punya Instagram, dia langsung nge-boost post aja. Itu juga jadi kendala. Nah, kita balik lagi ke yang dashboard tadi. Iya. Jadi orang itu ketika kita main boost post, emang gue sering dengar pada profit, pada bagus closingannya, tetapi muncul endingnya nanti dia mau maksimalin nggak tahu. Sama dia ketika boncos bingung karena nggak ada metrik yang selengkap dashboard ads manager kalau pakai boost post. Berarti kalau misalnya istilah di iklan marketplace ya, boost post ini sebenarnya sama dengan iklan otomatis. Mungkin Yang lu cuma bisa pasang budget, bitnya berapa lu kagak tahu, udah dilempar aja ke dia gitu. Tahu kata kuncinya lu kagak tahu. Iya. Itu iklan otomatis. Betul. Jadi hoki-hokian nih. Ya, jadi Kadang bagus. bener. Bagusnya lu nggak tahu apa, lu nggak bisa scale up. Betul. Mau jelek juga lu kagak tahu kenapa. Itu. Jadi masalahnya di situ. Boost post juga menjadi big problem di mereka, katanya iklannya boncos mulu kenapa gitu. Ya udah, gue suka jelasin adalah metriknya itu kan pertama ya tadi kita harus pahami konten sama copywriting dulu Om. Itu banyak orang tuh nggak tahu bikin konten ads itu gimana, yang orang mau nonton, yang orang ngelihat copywriting kita di Meta tertarik gitu. Itu kalau sebutannya di Meta itu klik tautan atau enggak klik outbound namanya. Jadi kita kalau ngiklan itu kan pertama flow-nya dari konten iklan. Habis dari konten iklan ke landing page. Ya kan? Dari landing page dia klik WA gitu kan. Dari dia klik WA baru masuk ke customer service nih. Nah, 4 step ini orang banyak yang nggak tahu cara analisisnya. Cuman ya balik lagi, kita nggak bisa ngajarin di sini karena teknis banget gitu. Kalau gitu bisa ngajarinnya gimana nih? Ya mungkin kalau teman-teman mau belajar boleh lah ya. Iya dong. Mau. Mau ya. Mau dong dikasih. Itu nanti gue ada kelas sih kalau misalnya itu bisa
apa mungkin nanti dari Om Botak nih ya, ada klik share, ya. Nanti kayak kita pin komen deh ya, ya. pin komen ya, mungkin nomor WhatsApp nih, atau link gitu ya. pasti ada penawaran khusus dong. Nah, mungkin ya buat Botakers. Boleh lah Om ya. Biar pada jago. Siap, boleh. Kembali lagi ke Boost Ads nih Om ya. Kalau Om sebagai apa istilahnya sebagai coach lah ya, nyaranin nggak sih buat pemula yang misalnya yang kagak paham dashboard, misalnya orang yang quote lebih gaptek gitu ya, nggak punya laptop bahkan ya. Bener. Udah lu boost ad aja deh daripada pusing gitu ya lo pahamin metrik-metrik juga kagak. Bener. Syukur-syukur lo cuan, kalau boncos ya udah amal ibadah tergantung sedekah ya. Kalau gue sendiri lebih seringnya nggak rekomen. Ya? Jadi lebih baik coba pakai Ads Manager karena kan kalau ketika kita ngiklan ya nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman seller yang tujuannya ya udahlah yang penting cuan gitu. Cuman kalau gue mikirnya kamu bisa maksimal iklannya, karena kalau kita pakai Boost Post, gue nggak pernah pernah sih main, cuman nggak pernah nemuin pola buat scale up-nya. Oke. Itu. Kalau dengan modal HP Android aja bisa pakai Ads Manager nggak? Nggak bisa, harus pakai laptop. Kembali ke laptop. Laptop udah ya zaman sekarang lah teman-teman udah nggak perlu pikirin, udah wajib punya sih. Karena kalau kita nggak pakai dashboard ya, contohnya kalau mau ngiklan di Meta kan lebih convertnya lebih nggak bisa pakai Google Chrome lo gede-gede gitu, nggak bisa. Itu susah banget asli susah banget. Berarti harus modal laptop ya. Harus modal laptop. Buat jadi seorang immers saya kesebutannya. Ya mungkin immers, mungkin juga kalau ya mungkin permain marketplace kan ada yang udah punya brand mungkin. Ya mungkin ya kalau misalnya brandnya mau tayang gitu kan bisa juga tuh. Terus banyak juga tuh muncul pertanyaan, Om, produk saya cocok nggak di sana gitu. Gue selalu jawabnya begini, mendingan kamu buka atau kamu sering nggak main Instagram atau Facebook, suka ngelihat kompetitor nggak? Gitu. Maksudnya misalnya nih, kita jualan cincin, kompetitor kita itu iklannya nggak pernah berhenti tuh. Itu nggak usah ditanya, lu kalah main, dia udah duluan, lu belum main. Berarti lu diikutin terus sama dia tuh? Iya, kena terus. Kalau kena terus, berarti namanya apa tuh? Retargeting. Itu ada iya. Nah, itu ada ini juga tuh. Jadi di Instagram gitu kan, atau gue lagi webinar suka bilang, "Iya nih iklan Amazon nih enggak berhenti-berhenti." Iya dong. Nah, terus gue jawabnya gini aja, kalau lu nggak mau lihat iklan gue lagi, lu beli dulu produknya. Kalau udah beli bisa hilang. Stop. Iya, jadi atau lu blok iklan Amazon. Bukan. janganlah. Jadi kalau di ads itu Om, kita bisa setting, kita bilang sama si Meta, nih gue punya orang yang pernah beli buku gua 3.000 orang misal. Terus kita bilang jangan sampai kena ke dia lagi. Itu bisa. Sehingga kenanya orang yang belum beli gitu. Nah, tadi kan kita sempat bahas kalau misalnya jualan di Facebook nih ya, bisa untung 100.000 per produk. Yaps. Ada minimalnya berapa nggak sih untuk lu bisa jualan di Facebook? Karena teman-teman marketplace ini udah kebiasaan ngambil cuan tipis. Ya bayangin tadi kalau misalnya si penjual jajan itu nggak mungkin dong untungnya 100.000 kan? Iya. Ya kan, belum kena packing, belum kena stok barang lain-lain. Mungkin 1.000-2.000 aja udah syukur dia. Benar. Jadi kalau di Facebook sendiri atau di Meta ya, kalau kita mau jualan itu nggak perlu ada minimal jualan gitu, karena kita pakai sistem sendiri biasanya. Jadi kita kalau ngiklan di Facebook itu kita pakai, kalau gue ya biasanya pakai order online namanya. Itu kayak platform buat ngebantuin kita proses orderan COD, dan itu nggak kayak Shopee tuh, sering tuh masuk pertanyaan, Mazan ini kalau pengiriman yang nggak dikirim-kirim otomatis ke cancel. Wah, gue bilang orang Shopee nih sebelumnya gitu kan. Enggak, itu sistem kita sendiri gitu. Jadi nggak bakal ada kendala kalau kita telat kirim. Ya kendalanya paling si customer ngechat, woi nggak nyampe gitu. Atau peluang COD-nya berhasilnya lebih turun karena dia udah ngerasa lupa. Kayak gitu sih. Urgensinya aja beda ya. Nah, berarti kalau kita nggak ngukur dari profit, kita akan ngukur dari seberapa mahal kita dapetin satu leads dan conversion kita seberapa. Betul. Jadi kalau rata-rata berapa sih? Paling murah itu berapa sih kita dapat? Jadi gini, misalnya contoh gue jualan cincin tuh tadi, untungnya kan udah kelihatan. 90.000 itu profit ya, bisa bilang kita kotor lah ya karena packing dan lain-lain gitu. Nah,
biaya iklannya itu kita itu bayar per satu orang beli. Jadi contoh gini, pada saat dia mau beli cincin, kita suruh dia isi form. Nah, si Facebook itu kita bisa bilang, Facebook, lu kabarin gua ketika ada orang yang ngisi form untuk beli cincin gua. Gitu. Nah, kita bayar ke si Facebook per satu orang ngisi form itu. Kalau dia nggak ngisi form, kita nggak bayar. Kalau dia nggak ngisi form, kita tetap bayar. Tadi katanya kasih tahu gue kalau ada yang gitu kan. Itu tetap bayar. Oh, tetap bayar. Tetap bayar. Sebenarnya itu lebih kayak gini sih. Contoh kita punya SPG lah ya misal. SPG kan nggak mungkin. Lu cari orang gitu kan. Kalau lu pulang nggak bawa orang, gua nggak kasih duit ya mungkin, tapi jahat gitu ya. Tapi si Meta ini bikin sistemnya, lu gua suruh ya tapi lu bayar gua dulu dong. Dapat nggak dapat urusan lu yang rugi. Jadi dia gitu kurang lebih. Jadi dia bilang kalau lu udah bayar gua 100.000, gua udah kerja, gua udah kasih jangkauan 1.000 orang. 1.000 orang yang nggak tertarik ya salah lu. Gue udah kerja ibaratnya gitu lah. Jadi ya itulah makanya pentingnya, makanya banyak orang bilang iklannya boncos di situ Om. Jadi dia udah ngiklan, nggak ada yang klik, atau mungkin ada yang klik tapi penawarannya sucks, penawarannya nggak bikin customer itu pengen klik beli, kayak gitu. Jadi dari situlah iklannya boncos. Gitu. Jadi tapi kalau gue jualan cincin, seingat gue itu gue bayar ads-nya mungkin per satu orang isi form ya, mungkin 20-30 ribuan lah paling. Berarti kalau untung lu nggak 20-30 ribu sulit. Nah, makanya sering ada yang nanya, Mas, kalau saya ngambil untung 20 ribu gimana? Aduh, gue bilang naikin deh. Naikin karena ads ini ya apalagi sekarang ya udah ada PPN 11% Om. Kalau dulu nggak ada. Berarti harga ads lebih mahal 11%. Iya, gitu naik. Jadi ketika kita ngiklannya 1 juta, bayarnya 1.111.000. Kalau kita bayarnya 10 juta, berarti kita bayarnya sekitar berapa tuh 11%-nya? Dikaliin aja kalau ngiklan 100 juta bayarnya berapa tuh? Om, tapi kalau udah ada pajak, berarti nanti erat kaitannya sama kok kita punya spending iklan diketahui oleh ini dong kantor pajak. Karena itu ada PPN-nya. Itu gua kurang tahu ya, gua nggak menelusuri ke dalam sih sebenarnya. Cuman yang gua tahu itu katanya sih beda lagi katanya. Jadi harusnya aman ya. Harusnya aman sih ya, karena kan kita udah bayar pajak gitu kan. Cuman gue belum memperdalam hal itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Pertanyaan lagi nih, gue pertanyaan banyak karena gue sendiri tuh benar-benar penasaran juga ya. Buat teman-teman mungkin ini mewakili ya. Tadi kan satu barangnya 20.000. Jadi kalau di bawah itu kita nggak bisa quote unquote main Facebook Ads. Ini sebenarnya berubahnya setelah Facebook itu Meta Ads sudah nggak bisa dapat izin ke pengguna iPhone atau enggak, sebenarnya nggak ada hubungan ke situ sih. Jadi emang bertahun-tahun gua di dunia Facebook Ads atau di dunia Meta, memang ketika kita ngambil untungnya kecil agak sulit. Udah agak sulit. Kayak misalnya contoh kita ngambil untung 1.000, 2.000. Nah, itu udah pasti wasted lah. udah pasti tutup, nggak mungkin. Karena kita minimal aja ngambil untung. Ya ini balik lagi ke strategi. Misalnya contoh gue waktu itu pernah nemu ada salah satu murid, dia itu ngiklanin mungkin gue bukan murid ya, kayak ngeliat iklan orang. Dia ini sebenarnya harga barangnya 10.000. Kok bisa dia jualan di Facebook? Dia pakai strategi paket reseller. Bisnis modelnya diganti, yang tadinya jualan satuan jualan karungan, sehingga berarti dia nggak jualan satuan, dia jual per berapa ratus ribu jadi per karung. Nah itu kan berarti kalau diuntungnya udah 50.000, siapa tahu dapat iklannya cuman murah, anggaplah bayar per satu orang beli 5.000, 10.000 gitu. Nah biasanya mensiasati barang-barang murah kayak gitu biasanya. Boleh nggak diceritain titik tertinggi lu dalam ngiklan di Meta? Aduh, ini gua seru ya. Sharing aja ya teman-teman seller ya, sharing aja. Ya, pasti masih banyak lah di luar sana yang lebih tinggi dari gua. Cuman sedikit sharing aja, gua waktu itu pernah ini kalau yang dari jangka panjang ya, panjang itu gua pernah ngiklanin. Pokoknya kalau teman-teman seller nih mungkin buka Shopee aja, namanya penyegel plastik. Om Botak pernah denger nggak? Sealer plastik yang kecil itu ya? Yang kecil itu? Yang kecil ya? Harganya berapa tuh ya? 9.000-an juga. Yang kalau dipakai nggak guna. Ya sebenarnya itu gua sebenarnya agak menyesal juga waktu itu kan gua baru awal mulai.
tapi penjualannya udah kebentrok gede gitu loh. Jadi banyak banget komplainnya, tapi omsetnya sampai 1 M gitu. Jadi penjualannya gede banget, ngejualin yang ini. Cuman dari situ gue langsung belajar, oh berarti gue dalam jualan nggak boleh kayak gini nih gitu kan. Cuman di situ gue bilang sama tim CS gue, guys, yang bilang ini nggak guna segala macam, refund aja. Jadi balik-balikin tuh om. Wah di situ gue kayak, ya gimana ya, daripada gue nggak berkah jualan, udah kita refund. Tapi nggak semuanya rusak sih gitu, karena di situ gue awal-awal main Facebook Ads itu gede juga, dan disitulah gue titik dapat momentum ya, ilmunya gitu bahwa oke, ternyata bisa gede, tetapi kita harus ngelihat si customernya gimana, segala macamnya gimana kayak gitu. Itu kalau yang panjang. Kalau yang pendek, gue pernah sehari yang tadi tuh jualan kasur mobil, sehari 20 juta omsetnya. Itu gokil sih kalau itu menurut gue. Kasur mobil kayaknya modalnya 180-an di marketplace. Itu gua kasih tahu ya, gua 2 hari itu ads-nya habis berapa juta gua lupa. Pokoknya intinya total itu sampai beli barangnya itu 200 apa 400. Gua habis 100 juta 2 hari om. Gila gitu, karena barangnya mahal banget kan. Buat beli barangnya 100 juta? Iya, 100 juta atau 80 juta gitu. Iya. Itu barangnya gede-gede satu kotak gitu. Iya. Itu aduh gila sih, itu pengalaman yang gokil, tapi profitnya juga cuannya gede sih. Gede juga karena orang mau mudik segala macam, orang butuh buru-buru juga gitu. Makanya gue satset juga belinya. Ya udah, gue bilang tim, waduh duit kita nipis nih mas, gimana, udah beli aja. Itu gokil sih sebenarnya, gokil sih kayak gitu. Kalau titik tertingginya udah dapet nih teman, berikutnya titik terendahnya gimana pas jualan? Aduh, titik terendahnya ini kan, gua kan jangan yang wangi-wangi aja doang ya, yang pahit-pahit ya. Ya karena untuk bisa sampai nulis buku kayak gini ya teman-teman ya, mudah-mudahan nanti kita kata dengar-dengar ya buku ketiganya ada buku ketiga nih, pastinya pasti ada titik terendahnya yang dimana kita bisa belajar. Ya buat teman-teman seller juga namanya ada up pasti dalamnya ada down juga. Ada. Ini sedih banget gitu ya, cuman nggak sampai nangis lah gue. Jadi waktu itu gue udah punya tim kurang lebih 6-7 orang itu main kayak gitulah, ngeriset produk, testing segala macem. Itu udah mau jalan kurang lebih 1 tahunan om. Itu gue udah seneng tuh gitu kan, karena gue denger ya kan bisnis yang baik itu apa tuh bahasanya tuh ya, lebih di atas 5 tahun atau wah gue udah tembus 1 tahun nih, udah bersyukur gue kan. Ternyata muncul momentum di mana tim gue nggak punya orang keuangan. Wah gitu kan, gue baru paham, oh iya ya kenapa gue pikirinnya jualan mulu, gue mikirinnya omset mulu, tapi gue nggak pernah mikirin ini duit gue keluar masuk kemana, sebenarnya tiap bulan itu profit bersihnya berapa, gue nggak pernah mikirin om. Jadi ya udah gitu aja, jadi gue ngiklan, gue jor-jorin, gue bayar gaji segala macam, sampai ketemu akhirnya sebulan terakhir sebelum bisnis gue kolaps yang itu, orang finance masuk gitu. Orang finance masuk kerja sebulan om, bisnisnya tutup. Dan itu semua karena kurangnya pemahaman gua bahwa dalam kita jualan perlu ya mungkin entah paham keuangan atau hire orang keuangan. Itu menurut gua titik terendah yang kayak aduh gila ini tim udah pada pinter-pinter, closingin udah bagus-bagus, harus gua berhentiin karena gua udah kehabisan duit waktu itu. Ya mau gimana lagi, udah orang finance bilang, Mas, ini pengeluaran lu, pemasukan lu 100 juta. Lebih bagus dong, gue bilang. Mas, lihat sampingnya. Pengeluaran lu 1 juta atau berapa lu, Pak? Berarti waktu itu lu rugi karena ads-nya nggak terkontrol atau ada penggelapan? Kalau penggelapan nggak mungkin, karena semua duit gue masih pegang sendiri. Kemungkinan besarnya adalah di ads, sama kemungkinan besarnya adalah di operation. Jadi mungkin gue gaji mereka terus, karena gue dulu juga belum paham. Gua as owner itu ngambil gaji berapa, gua mungkin asal tarik. Waktu itu gua juga ada partner gua juga yang juga dia nggak paham juga. Ya udah akhirnya endingnya kita harus tutup karena ya gitu. Jadi collapse, duitnya juga udah habis, akhirnya ya di situ. Cuman dari situ gua bentuk tim lagi sih sebenarnya. Cuman itu nyesek sih Nah, gua ada pertanyaan cepat aja ya, beberapa pertanyaan ya. Nggak perlu dijelasin juga nggak apa-apa sih. Boleh. Facebook atau TikTok? Facebook. Karena baru tutup ya kemarin ya.
Gue sempet main juga tapi gue masih terlalu cinta sama Facebook sebenarnya. Masih terlalu cinta ya. Iya, Oke, yang kedua nih ya. Dropship atau brand sendiri? Wah, ini gue susah nih jawabnya nih. Karena gue udah mengarah ke brand sekarang soalnya. Ke brand ya. Kalau gue bisa jawab sedikit adalah buat yang baru mulai dropship boleh. Yang baru mulai. Okay. Kalau brand itu buat yang udah mau, yang bisa dibilang dropshipnya udah banyak cuannya, bangun brand. Jadi ya gue nggak tahu jawabannya lah ya. 50-50 lah, 50-50 lah. Karena itu tergantung orang. Cuman kalau gue personal ya brand lah, harus brand. Oke, gitu. Nextnya nih, ya. Maklon atau produksi sendiri? Aduh, gue bingung nih kalau ini nih ya. Bingung. Ya, kalau mau simple ya Maklon aja lah. Simple Maklon ya. Kalau mau simple Maklon aja lah. Bayar orang selesai, fokus marketing kan gitu kan. Ya gitu lah. Okay. Om, gimana sih caranya buat seller-seller yang newbie atau seller-seller marketplace ini ya, karena kita lihat ya kita nggak bisa tergantung sama platform juga lah ya, kita lihat TikTok kemarin ditutup, mungkin akan comeback lagi ya, mungkin di foto video ini dia udah comeback ya teman-teman. Mungkin cuma pas lagi rekam ini kita kondisinya belum ada kabar nih ya. Betul. Nah cuman kita nggak bisa bergantung sama platform nih. Betul. Dan saya melihat sebenarnya Meta Ads ini ya memang solusi untuk kita bisa kontrol kita punya kolam, kita bisa arahin ke web sendiri, ke WhatsApp ya, di mana di sana ya nggak ada admin fee lah ya. Benar. Dan kita bisa kontrol audience kita. Gimana sih buat teman-teman ini belajar step by stepnya? Oke. Ini apa ya? Gue berarti jawabnya belajar step by stepnya nih. Berarti kalau mau step by stepnya harus join kelas. Ya, join FV nih namanya teman-teman ya. Apa sih singkatannya? FV ini artinya tuh eksklusif, basic Facebook dan Instagram Ads gitu. Jadi itu kayak ya namanya aja basic tuh, judulnya aja udah basic tuh. Berarti yang suka pakai Boost Ads biar tobat di kelas. Biar tobat pakainya dashboard lah, karena pakai dashboard. Iya, nanti lama-lama ya udahlah ntar intinya pusing lagi lah nih boncos mulu kenapa. Tapi kalau pakai Ads itu lebih clear lah kayak gitu. Jadi kalau yang mau belajar step by step sih bisa join ke sana gitu. Cuman gue sedikit cerita nih Om yang jadi gue punya murid waktu itu. Dia ini punya brand sendiri, tetapi dia Instagramnya ini pokoknya intinya omset dia tuh itu sampai 100 juta lebih gitu. Akhirnya gue ngobrol lah, wih keren banget iklan kamu sampai 100 juta. Gue bilang, iya gitu, coba lihat laporannya. Nah di laporannya dia nulis cuman 5 juta apa 10 juta. Terus gue nanya dong, kok cuma 5 juta 10 juta? Katanya 100 juta omsetnya. Iya mas, sisanya di Shopee sama Tokped. Nah jadi teman-teman seller juga itu bisa kalau misalnya udah brand sendiri, lebih enak bikin account Instagram. Nah dia caranya link bio-nya ke Shopee sama Tokped. Berarti klik link di bio nanti ke Shopee sama Tokped ya. Dan ini bisa banget dipelajarin di kelasnya. Iya ya. benar. Nah, teman-teman nanti klik link di bio, klik link di deskripsi nanti kita kasih ya, atau nomor WhatsApp-nya bisa belajar sama pasti Mas Jani yang keren. Nah, Mas gua ada sesuatu buat Mas ya. Sebentar ya. Apa tuh? Wih, apa ini? Ya, ini buat apa? Anda udah boleh di sharing ilmu di podcast Botakers ya. Thank you banget. Siap, thank you. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi mantap. Di masa depan. Thank you banget buat Botakers. Jangan lupa buat subscribe sama join member buat dapetin ilmu-ilmu daging. See you di next video. Bye-bye. Bye.